Salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya adalah menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, bila engkau percaya, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan, sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Roma 10 ayat 9 dan 11, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan tetap menyertai kehidupan kita sehingga kita terus mengalami kemenangan dalam hidup ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya berdoa bagi kita. Tuhan memberkati para pendengar kami Tuhan. Kiranya memberkati jasmani mereka, rohani mereka, apapun yang mereka kerjakan buat berhasil, keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan karena Tuhan sayang pada mereka. Terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Allah, kiranya firman mengubah kehidupan setiap kami, baik hamba baik kami semua para pendengar. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Habakuk 1 ayat yang ke-13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kezaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang-orang lebih benar dari dia. Pantokratos, kalau biasa kita sebut, tapi saya menyebutnya biasa Padokratos. N tambah T itu jadi T kalau dalam bahasa Yunani. Jadi Padokratos, Allah yang sanggup melakukan apa saja yang mau dilakukan. Jadi sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi apa yang dia mau lakukan, dia bisa lakukan. Tetapi saya mau katakan ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Dan itulah tema kita, hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Mengapa hal-hal itu tidak dapat dilakukan oleh Allah? Sementara dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sempurna, Allah yang dahsyat, Allah yang kekal. Mengapa dia tidak dapat melakukannya? Karena bertentangan dengan wataknya. Jadi kita lihat hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah, seperti ayat yang baru kita baca Habakuk itu. Tidak mungkin, jadi Allah tidak mungkin melakukan, ya. Jadi tidak mungkin menyenangi kejahatan atau dosa. Tuhan itu tidak mungkin menyenangi dosa. Oh, aku senang semua engkau berbuat. Tapi saya melihat kadangkala manusia ini bisa menjadi manusia yang berubah menjadi monster bagi dirinya dan bagi orang lain. Negara kita ini kan negara kurang hebat. Orang-orang hebat, orang-orang pintar, tapi moral, wataknya, kelakuannya tidak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh undang-undang. Mereka korup. Tapi saya melihat juga
di NTB baru saya membaca beberapa waktu lalu, saya membaca bagaimana orang-orang tukang-tukang parkir itu juga kotor. Dari yang tingkat bawah sampai ke tingkat bawah, pemimpin di atas. Bayangkan 1.000 triliun lenyap. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan. Dan kalau itu diputar di bangsa ini, apa para orang yang tidak berputar pasti berputar. Tapi karena manusia menjadi jahat, menjadi korup, dan Allah tidak mungkin menyenang kejahatan dan dosa, malah dia memberi. Hal yang kedua yang tidak mungkin, yang tidak dilakukan oleh Allah, tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Jadi jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Karena apa? Karena ia adalah Allah yang setia. Makanya dikatakan oleh firman Allah, berbaliklah kepada supaya engkau tidak binasa. Dan Allah tidak pernah menginginkan kematian orang berdosa, melainkan berbaliknya orang-orang fasik itu kepada Tuhan supaya mereka bertobat. Dan 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Allah tidak lalai menggenapi janjinya sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia tetap sabar terhadap kamu. Karena ia menginginkan orang-orang fasik itu berbalik kepadanya dan bertobat, bukan menginginkan kematian. Jadi kalau Allah masih sabar kepada kita, bersyukurlah, karena memang dia panjang sabar. Tapi jangan terus mencobai Tuhan Allah, jangan terus mempermainkan Allah, karena dia memang tidak dapat menyangkal dirinya, tetapi bukan berarti dia tidak bisa menghukum manusia. Yang ketiga, tidak mungkin berdusta. Kalau ada orang katakan kita berdusta, Allah kita tidak pernah mengatakan kita, mengajari kita untuk berdusta dalam hal apapun itu. Allah di dalam yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu adalah Allah yang mengajar kita untuk tidak berdusta. Kalau iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu adalah dosa. Dan firman Allah katakan kalau engkau dalam Yakub dikatakan kalau engkau, ayat yang ke-12, kalau engkau lakukan itu adalah penghukuman kepada engkau. Jadi kehidupan kita ya tidak diajar untuk berdusta, tapi betapa banyaknya para pemimpin untuk mengajar anak buahnya untuk berdusta. Sangat mengerikan. Karena dia pimpinan sesuka-sukanya untuk mengajar orang untuk berdusta. Jangan lakukan itu. Mungkin engkau selamat dalam hal-hal yang kecil. Tapi ketika Tuhan tidak sabar lagi akan perbuatan, dia akan cambuk. Dia akan hajar engkau. Kalau engkau dianggap sebagai anaknya, dia akan hajar engkau. Tapi kalau engkau tidak dianggap sebagai anaknya, engkau dianggap sebagai anak kamu. Jadi sebabnya dia tidak mengajar kita untuk berdusta, dan dia karena dia adalah Allah yang tidak akan pernah berdusta. Kalau kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 18 dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Ya. Manusia bisa berdusta, tapi Allah tidak mungkin berdusta. Dan 1 Titus 1 ayat 2 tadi, dan berdasarkan pengurapan akan hidup yang kekal yang permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi Allah itu tidak berdusta. Dan umatnya diajar untuk tidak berdusta. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebihnya dalam terus. Kita tidak memiliki Allah yang mengajar kita untuk berdusta dalam beberapa hal. Tapi Allah kita mengajar kita untuk mengatakan jujur. Dan terakhir, tidak mungkin mencobai orang atau dicobai untuk melakukan dosa. Dan kalau kita lihat dia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Dan kemudian dalam Ibrani 4 ayat 15c, dan ada
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah, sebab dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Jadi terpujilah Tuhan yang terus, walaupun dia tidak dapat melakukan itu, bukan berarti dia lemah, tapi karena dia tidak bisa bertentangan dengan watak. Dan kita manusia bisa itu sebabnya kita harus percaya betul pada Tuhan, menyerahkan diri terus, supaya kita bisa seperti Tuhan. Karena Bapa katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kita ya hidup ini harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan apa yang kau kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Hal-hal yang tidak dapat kita lakukan itu karena bertentangan dengan watak. Dan kami sungguh bangga punya Allah yang besar, yang dahsyat, yang mengajari kami untuk mengatakan dia tidak, dia tidak. Allah kami tidak pernah mengajar kami untuk berdusta dalam hal apapun. Terima kasihlah Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Percaya Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka miliki, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Dan oleh dulur-dulur mereka sembuh, dan engkau melenyapkan segala sakit penyakit mereka dan kelemahan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah dan kesulitan dalam hidup dan penderitaan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu yang sedang mengalami masalah, kesulitan, penderitaan. Datanglah kepada mereka, berikan jalan keluar dari setiap permasalahan mereka. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka. Terima kasih buat solusimu kepada mereka. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka. Karena engkau Allah yang baik, tidak ada yang gagal yang kau lakukan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya kekuatan Tuhan itu akan menyertai kita dalam menghadirkan terang Allah, sehingga orang-orang akan melihat terang kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Dan kita bisa menjadi garam yang memberikan kita rasa di tengah-tengah dunia ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas tentu di dalam Yesus. Terang Tuhan menyertai. Mantap, mantap, mantap!